Kementerian Komunikasi dan Informatika memastikan batas waktu pendaftaran penyelenggara sistem elektronik lingkup private, asing maupun domestik, hanya sampai Rabu 20 Juli esok hari. Jika perusahaan tidak mendaftar, pemerintah akan memblokir platform dan tidak bisa lagi beroperasi di Indonesia. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Samuel Abrijani Pangerapan menjelaskan, kewajiban pendaftaran ini bertujuan untuk menjalankan persyaratan operasional yang sama agar tercipta kondisi level playing field. Menurut Samuel, seluruh perusahaan yang beroperasi di Indonesia harus mendapat perlakuan yang sama dan patuh pada sistem perpajakan tanah air. Setelah perusahaan mendaftar, pemerintah dapat memiliki data yang akurat, jumlah dan jenis usaha yang dijalankan perusahaan. Samuel merinci aturan ini akan diberlakukan pada 6 kategori, yakni perusahaan jasa perdagangan digital atau e-commerce, layanan keuangan digital atau fintech, layanan komunikasi dan media sosial, layanan berbayar, pengumpulan data pribadi, dan hal-hal yang diwajibkan setiap sektor. Samuel menyebutkan sejumlah perusahaan besar asing seperti Google, Netflix, TikTok, Spotify, hingga Mobile Legends telah terdaftar. Perusahaan teknologi dalam negeri pun menurut Samuel sudah banyak yang mendaftar, diantaranya adalah Traveloka dan juga Gojek. Kalau kita berusaha, baik itu orang Indonesia, karena tadi ya yang bisa berusaha di ruang digital itu bukan saja yang berdomisili di Indonesia, kan mereka berusaha, mereka juga harus patuh terhadap pajak kita. Ini ada dua hal tadi ya. Pertama, kita mendata, yang tadi ya semua kewajibannya juga harus dipatuhi. Kan bukan hanya perusahaan yang ada di Indonesia yang bayar pajak, mereka yang berusaha di ruang digital walaupun tidak berlokasi di Indonesia, mereka wajib juga mematuhi perpajakan kita. Itulah kenapa kita melakukan pendataan.